Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Janaiz, dan kita masuk pada hadis ke-50 ke-543 di sini. Baik, kita akan baca. Wa Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi, rawahu Muslim. Dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, seorang turjumanul Quran, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian berdiri di atas jenazahnya 40 orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maksudnya menyolatinya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan syafaat kepada orang tersebut. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa maksudnya hadis ini? Hadis ini maksudnya adalah keutamaan jenazah yang disolatkan oleh orang yang banyak, dengan syarat yang menyolatkannya ahli tauhid, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Kalau seorang jenazah disolatkan oleh orang banyak, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan angkanya 40 orang, walaupun dalam riwayat disebutkan 100 orang, dan mereka tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah akan berikan syafaat. Lalu apa makna syafaat dalam hadis ini? Makna syafaat dalam hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, maksudnya adalah ad-du'a lil mayyiti birrahmati wal maghfirah. Maksudnya doa orang yang menyalati kepada orang yang mati itu dengan rahmat dan ampunan. Jadi orang yang salat ataupun menyolatkan orang yang sudah meninggal dunia sebanyak 40 orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka Allah akan berikan syafaat. Maksudnya Allah akan menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada orang yang mati itu, dan juga akan memberikan ampunan akan dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan,
fahadha maqsudus salati 'alal mayyit wa huwa ad-du'a lahu wal istighfar wasyafa'atu fi. Maksudnya di sini adalah salat bagi orang yang meninggal dunia adalah bentuk doa kepada orang yang mati dan bentuk istighfar memintakan ampun kepada orang mati dan juga sebagai syafaat penolong bagi orang yang meninggal itu. Sebagaimana disebutkan juga Imam Al-Mubarakfuri, beliau mengatakan dalam hadis ini, istihbabu takthiri jama'atil janazati, sangat dianjurkan sekali banyaknya jemaah yang menyolatkan jenazah. Wa yutlabu bulughuhum ila hadzal adadi alladhi yakunu min mujibatil fauzi, dan sangat dituntut jumlah orang yang menyalatkan sebagaimana yang dicantumkan dalam hadis ini, 40 orang. Karena hal itulah, kata beliau, salah satu penyebab selamatnya orang yang meninggal itu. Ada juga yang mengatakan maksudnya syafaat di sini adalah qabulud doa, diterimanya doa man shallal janazata 'alal mayyit, bagi orang yang salat jenazah terhadap orang yang sudah meninggal. Wa fadlullahi wasi, dan karunia Allah itu sangat luas sekali. Dari sini jelaslah makna syafaat dalam hadis ini, illa syafa'ahumullahu fi, bahwa orang yang meninggal dunia kalau disalatkan sebanyak 40 orang ataupun lebih, tidak kurang maksudnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kasih sayangnya kepada orang yang sudah mati itu. Bukan hanya itu saja, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya dan akan menolong dia dari setiap kesulitan setelah kematiannya, dengan catatan dua. Pertama, an yakunu syafi'ina fihi ay am mukhlisina lahu du'a sa'ilina lahul maghfirah, dengan catatan orang yang memberikan syafaat atau pertolongan itu maksudnya adalah orang-orang yang menyalatkan dengan penuh keikhlasan saat doa dan meminta ampunan akan dosa-dosa orang yang sedang disolatkannya. Jadi orang yang hadir menyolatkannya betul-betul ikhlas saat berdoa dan meminta ampunan kepada Allah atas orang yang sudah meninggal. Syarat yang kedua, an yakunu muslimin, yang menyolatkan harus orang Islam, dan orang Islam pun laisa fihim man yusyriku billahi syai'an, di mana orang Islam juga mereka tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah Azza wa Jalla. Barulah ketika dua syarat ini dipenuhi, maka berlakulah hadis Nabi SAW, illa syafa'ahumullahu fi, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid ketika memberikan catatan kepada hadis ini, beliau mengatakan syuhudul janaizi ajrun wa taqwa babirun, menyaksikan orang yang meninggal itu adalah sebuah pahala, bahkan bentuk ketakwaan dan kebaikan. Makanya satu hari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma pernah dia menyalatkan jenazah. Habis menyalatkan jenazah langsung balik, tidak ikut menguburkannya.
Maka ditegur oleh salah seorang sahabat dan mengatakan, kenapa engkau tidak ikut menguburkannya? Bukankah Abu Hurairah radhiyallahu an, bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, keduanya mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyolatkan jenazah dia dapat pahala 1 qirat. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud berupa pahala. Dan siapa yang sampai ikut menguburkannya, maka dia dapat 2 qirat, dapat pahala 2 gunung Uhud. Maka Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kaget, kemudian ingin memastikan kabar itu. Diutusnya pembantunya namanya Khabbab. Maka datanglah Khabbab menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Benarkah dia dan Abu Hurairah mendengar hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, telah benar ucapan Abu Hurairah, karena aku juga mendengar langsung dari Nabi. Maka Khabbab segera balik melaporkan hal itu kepada Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Dhayya'na laqad dhayya'na al-qararid. Sambil dia memegang kerikil seolah-olah ada penyesalan, sungguh aku sudah menyia-nyiakan pahala 2 gunung Uhud selama ini. Maka setelah itu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kalau ada orang meninggal bukan hanya ikut menyolatkan, bahkan sampai menguburkan. Dari sini kita tahu bahwa begitulah semangat para sahabat kalau mendengar pahala. Makanya di sini kata Imam Ibnu Abdul Bar, menyaksikan orang meninggal itu sebuah pahala besar, bahkan bentuk ketakwaan dan kebaikan. Bahkan lebih daripada itu, idkhalul ajri ala syahidi wa alal mutawaffa, bahkan memasukkan pahala baik kepada orang yang menyaksikan ataupun kepada orang yang meninggal. Orang yang menyaksikan dengan menyolatkan dan menguburkan dapat 2 pahala yang berbentuk qirat 1 gunung Uhud. Dan orang yang meninggal dunia, yang sudah meninggal, maka dia pun tetap dapat pahala dalam bentuk rahmat dan juga ampunan serta syafaat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma saat meninggal putranya di daerah Asfan, maka dia mengatakan kepada Quraib dan mengatakan, ya Quraib, ungdur majtama'a lahu minan nas, sebaiknya kau lihat orang-orang yang menyaksikan jenazah putraku, sudah berapa jumlah mereka. Kemudian Quraib pun memeriksa orang-orang yang hendak menyolatkan putranya Abdullah ibn Abbas ini. Rupanya jumlah mereka sudah mencapai 40 orang. Maka kemudian Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, baik kalau begitu kita keluar dan kita salatkan putraku. Karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Kata Abdullah ibn Abbas kepada Quraib, karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian berdiri menyolatkan atas jenazahnya 40 orang, tidak menyekutukan Allah sedikit pun, kecuali Allah berikan syafaat kepada mereka. Begitu para sahabat, betul-betul mereka ingin mengamalkan seperti yang disabdakan Nabi. Makanya Ibnu Abbas sambil menunggu, seolah-olah kalau belum 40 orang maka tidak akan disolatkan anaknya. Setelah kemudian betul-betul genap 40 orang, baru Ibnu Abbas keluar dan menyolatkan anaknya, karena ingin
mengambil keutamaan 40 orang yang menyolati jenazah. Makanya dari sini kita tahu bahwa kalau di antara keluarga kita atau kerabat kita meninggal dunia, maka kita sebagai teman-teman baiknya, kita anjurkan kepada mungkin suami-suami ibu, anak-anak ibu untuk ikut hadir menyolatkan. Kalau memang sehat dan mampu untuk atau luang waktu untuk datang menyolatkannya, karena ini sangat bermanfaat baik bagi yang menyolatkan dapat pahala 1 qirat, ataupun orang yang meninggal dunia akan diberikan syafaat dalam bentuk rahmat dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, doaul mu'minina lil mu'minin, doa orang-orang yang beriman kepada orang yang beriman, seperti solat-solat mereka dalam jenazah, maka itu sangat bermanfaat bagi si mayat. Jadi sangat bermanfaat lagi bagi si mayat, karena kalau orang yang sudah meninggal dunia, mereka kan tidak mungkin melakukan sebuah amalan, yang ada hanya hisab yang menunggunya. Maka kita sebagai orang hiduplah yang menolong saudara kita agar memintakan ampun kepada Allah Azza wa Jal, agar Allah menurunkan rahmat dan ampunannya. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya jumlahnya tidak sampai 40 orang? Kita sudah berusaha menyebarkan di grup-grup WhatsApp supaya datang menyolatkannya, bahkan mencari momen terbaik, mungkin setelah sholat wajib di masjid, biar banyak orang yang menyolatkannya. Tapi juga qadar Allah, yang datang tidak sebanyak itu. Apa yang harus dilakukan? Dalam sebuah hadis dari Marthad ibn Abdullah al-Yazani, dia mengatakan, kana Malik ibn Hubairah, wa Malik ibn Hubairah minas sahabah, adalah Malik ibn Hubairah dan dia seorang sahabat Nabi. Idza shalla 'alal janazah, kalau dia salat kepada jenazah yang sudah meninggal, fataqala an-nasu 'alaiha, sementara manusia tidak terlalu banyak yang datang, artinya kurang dari 40 orang, maka disebutkan yaqulu jazaahum 'alaiha thalathata ajza, maka dia meminta jamaah yang hadir untuk membuat saf sebanyak 3 saf ke belakang. Ini umpamanya hanya 6 orang, 5 orang, maka buat 3 saf ke belakang. Kemudian summa qala, kemudian dia mengatakan, maksudnya Malik ibn Hubairah mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi thalathata sufufin faqad aujaba, barang siapa yang salat kepada jenazah yang sudah meninggal dengan merangkai 3 saf minimalnya, faqad aujaba, maka sungguh dia telah wajib. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan aujabalahul maghfirah, maksudnya wajib dia mendapatkan ampunan. Ada yang mengatakan aujabalahul jannah, wajib dia mendapatkan surga. Aujabalahur rahmah, wajib dia mendapatkan rahmat. Dari sini kita pahami, maka kalau kita sudah berusaha mencari orang untuk menyolati keluarga kita, tapi Allah takdirkan memang tidak banyak yang datang, maka supaya tidak luput keutamaan orang yang menyolatkan, maka Nabi SAW berikan solusi dengan cara apa? Membuat 3 saf. Anggaplah yang menyolati 4 orang, ya sudah buat 3 saf, 2 di depan, 1 di belakang, 1 di belakang lagi, kan begitu, supaya lengkap menjadi 3 saf. Atau yang datang cuma 3 orang, 4 orang dengan imam, maka sama dibuat 3 saf, 1 di depan, belakangnya lagi 1, belakangnya lagi 1, supaya mendapatkan keutamaan hadis ini.
Itu kalau seandainya jamaah yang datang kurang daripada 40 orang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah tentu manfaat ibadah bagi orang yang meninggal ini bukan hanya sekedar solat saja, tetapi juga ada beberapa amalan-amalan selain daripada ini yang sangat bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Apa saja? Di antaranya adalah doa dan istighfar. Berdoa dan istighfar. Pamannya mungkin yang laki-laki yang menguburkan sampai di kuburan, maka sangat dianjurkan sebelum pulang, kalau dia tidak sempat kemudian ikut menguburkan, memegang cangkul, sekop dan yang semacamnya untuk ikut menguburkan, hanya bisa menyaksikan saja, maka sangat dianjurkan sebelum pulang ambil sekepal tanah atau 3 kepalan tanah, kemudian diletakkan di atas kuburannya, kemudian menghadap kiblat dan mendoakan 2 perkara. Pertama, doakan agar dia mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir supaya selamat dari fitnah kubur. Yang kedua, doakan rahmat dan ampunan. Setelah itu baru balik. Jadi bukannya sekadar menyaksikan dari kejauhan selesai kemudian pulang, tidak. Sangat dianjurkan mendatangi kuburannya, ambil 3 kepal tanah, kemudian menghadap kiblat, kemudian mendoakan 2 perkara. Allahumma tsabbithu, ya Allah tetapkan jawabannya. Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dan rahmati orang yang mati ini. Dan itu sangat bermanfaat bagi si mati. Adapun manfaat bagi orang hidup apa? Ya, manfaat bagi orang hidup yang ada di kuburan tentunya adalah diingatkan dengan kematian. Kemudian yang kedua adalah sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, baik oleh si mati saat hidupnya, dia bersedekah dalam bentuk wakaf umpamanya, baik wakaf tanah untuk masjid, wakaf bangunan, wakaf Al-Quran, terserah, intinya wakaf. Atau bagi orang yang hidup dari keluarganya, menyedekahkan hartanya diniatkan untuk orang mati, maka dua-duanya sangat bermanfaat bagi si mati. Atau yang ketiga, amal soleh. Amal soleh baik si mati sebelum matinya, dia banyak melakukan amal soleh, atau orang yang hidup dia melakukan banyak amal saleh seperti umpamanya anaknya karena didikan orang tuanya dia pun banyak melakukan amal saleh, maka ini sangat bermanfaat bagi orang yang mati juga. Termasuk juga syafaat kaum muslimin yang disebutkan dalam hadis ini, menyolatkan orang yang meninggal, kemudian mendoakan dengan doa yang terbaik untuk si mayat dengan keikhlasan dan penuh dengan tauhid, maka itu juga sebab Allah turunkan rahmat dan ampunan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun si mayat sendiri, kalau tanpa bantuan orang lain untuk menyelamatkannya setelah kematiannya, maka dia pun akan selamat ketika semasa hidupnya dia sabar dalam menghadapi musibah. Karena sabar dalam menghadapi musibah, mungkin semasa hidupnya si mati ini betul-betul penyabar. Dikasih penyakit dia sabar, dikasih ujian ekonomi dia sabar, pokoknya setiap ujian dari Allah dia sabar. Kemudian dia meninggal dunia, maka sabarnya akan berujung kebaikan bagi kehidupan setelah kematiannya, karena itu sebab diampuni dosa-dosanya. Ataupun yang kedua, disebabkan fitnah kubur. Dia seorang mukmin yang meninggal dunia, tapi Allah takdirkan dia mendapatkan fitnah kubur dan juga himpitan kubur. Maka ini juga salah satu akan
menghilangkan dosa-dosanya, atau kondisi hari kiamat ketika dibangkitkan, maka kengerian hari kiamat bagi seorang yang beriman juga salah satu bentuk digugurkan dosa-dosanya, atau boleh jadi bentuknya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kasihan, harusnya dia masuk ke neraka, tapi karena Allah kasihan melihat amal baiknya, maka bisa saja Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang lainnya seperti mamanya selain daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaatnya, bagi si mayat ini mungkin saat di dunianya dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diselamatkan dari azab setelah kematiannya. Makanya penting habis sholat bukan hanya sekedar berdoa di dunia saja soal kebaikan ekonomi, keluarga, anak, tapi sebenarnya doa yang paling baik minta keselamatan setelah kematian. Makanya Yahya ibn Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Minta diselamatkan ketika dia dilahirkan, ketika dia diwafatkan, dan ketika dia dibangkitkan. Karena tiga perkara ini yang menentukan keselamatan manusia: saat dilahirkan, saat diwafatkan, dan saat dibangkitkan. Minta agar diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah hadis ini, pertama, anna ghairal muslim la tanfa'us syafa'ah. Ingat, kalau yang menyolatkan orang yang bukan muslim, maka tidak akan manfaat syafaatnya. Karena orang-orang kafir di akhirat, Allah mengatakan wala tanfa'us syafa'atu syafi'in. Orang kafir itu tidak akan bermanfaat orang yang memberikan syafaat kepadanya. Maka di dunia juga sama, dia pun tidak akan manfaat doanya kalau dia orang kafir. Karena di sini Rasul mengatakan ma min rajulin muslim. Ada kalimat muslim di sini. Berarti syarat orang yang menyolatkannya harus muslim, bukan kafir, bukan musyrik. Yang kedua adalah qama ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an. Yang menegakkan salatnya harus 40 orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatu taktsiril musallina ala janazatihi talaban linaili syafa'atihi. Disyariatkan memperbanyak jumlah orang yang salat jenazah karena mengharap mendapatkan syafaat dari mereka. Kemudian yang keempat, anna du'a minasy-syafa'ati, yakni du'aul insan lil insan syafa'atan. Maksudnya adalah bahwa doa dari syafaat, maksudnya seorang manusia mendoakan manusia yang lain, meminta syafaat kepada Allah. Dan makna syafaat sudah saya jelaskan, artinya Allah akan menurunkan rahmat dan juga ampunan. Kemudian faedah selanjutnya yang keenam, annal a'dad allati yu'ayyinuha syar'u tauqifiyah, bahwa jumlah yang ditetapkan oleh syariat adalah jumlah terima jadi. Artinya tidak boleh kurang, lebih enggak apa-apa, tidak boleh kurang dari 40. Kemudian juga faedah yang ketujuh, bahwa kalimat la yusyriku bihi syai'an, bahwa dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun, seolah-olah mencakup
syirik kecil dan syirik besar. Karena di sini umum, syai'an ini kalimat nakirah, dan nakirah itu tufidul umum, menunjukkan apa? Mencakup syirkul akbar dan juga syirkul asghar. Tetapi bagaimana kalau seandainya orang mungkin bisa menghindar dari syirkul akbar, tapi sulit untuk terhindar dari syirkul asghar, seperti riya, itu kan syirik kecil. Orang agak sulit untuk menghindar dari syirik kecil ini. Kemudian dia menyolatkan. Apakah juga berlaku Allah berikan syafaat bagi yang terkena syirkul asghar tapi tidak melakukan syirkul akbar? Maksudnya begitu. Maka secara zahir memang syaratnya harus menjauhi syirik akbar dan syirik besar, syirik kecil. Tapi bukan berarti dia tidak mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia mendapatkan syafaat. Kemudian juga yang selanjutnya di antara faedah hadis ini adalah masyru'iyatul ikhlas fid du'a lil mayyit. Disyariatkan mengikhlaskan doa bagi orang yang meninggal. Karena orang yang tidak ikhlas itu percuma. Ya. Kemudian faedah berikutnya, disunnahkan untuk memperbanyak berkawan dengan teman-teman yang saleh. Jadi sangat dianjurkan ibu banyak berkawan dengan kawan-kawan yang saleh dan salehah. Karena kalau kita banyak relasi, banyak kawan, kemudian kita meninggal dunia, tentu mereka akan sedikit banyak akan mendoakan kita. Apalagi bukan hanya sekedar itu, kita menjadi orang baik di tengah-tengah teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, suka nolong, suka bantu, umpamanya kan, suka mendakwahi, menasihati, sehingga kehilangannya itu membuat sedih yang lainnya. Akhirnya mereka pun karena melihat jasa kebaikan semasa hidupnya, mau tidak mau akhirnya dia mendoakan kebaikan. Nah, ini juga penting di dunia ini, jadi orang baik, suka nolong orang, supaya ketika meninggal dunia tidak dilupakan orang. Kemudian juga di sini bahwa faedah yang terakhir, annaka idza alimta anna hadar rajula kafir. Kalau engkau tahu bahwa orang yang meninggal seorang kafir, harrama 'alaikas shalah, maka salat haram padanya. Maksudnya baik yang menyolatkan harus muslim, baik yang disolatkan harus muslim. Kalau yang disolatkan kafir, maka tetap kita tidak boleh menyolatkan, apalagi mendoakan. Makanya Nabi SAW saat kematian Abu Talib, paman tercintanya, dan kematiannya tidak muslim alias kafir karena tidak mengucapkan kalimat tauhid saat kematiannya, Rasul ingin sekali mendapatkan pengabulan doa supaya pamannya diselamatkan, dan setiap hari meminta kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya karena melihat jasanya besar kepada Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru menurunkan ayat dan mengatakan, maka nalin nabi an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak layak bagi seorang nabi meminta ampunkan kepada orang musyrik walaupun orang musyrik itu kerabat dekatnya. Turun ayat ini melarang Nabi SAW untuk mendoakan ampun kepada pamannya Abu Talib. Tapi meski demikian, satu hari Abbas ibn Abdul Muttalib bicara dengan Nabi, mengingatkan tentang jasa-jasa Abu Talib. Apakah jasa-jasanya itu sia-sia wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan tidak. Dia akan selamat dari ombak gulungan neraka, tapi tidak selamat dari sandal neraka. Artinya dia diringankan azabnya, tidak tenggelam dengan neraka, tapi nerakanya hanya sampai di tumitnya saja. Tapi itu sudah cukup mendidihkan kepalanya. Itulah satu-satunya orang kafir yang mendapatkan keringanan azab di akhirat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara faedah daripada hadis ini. Baik, kita akan baca sedikit syarahnya dari hadis ini. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa fi hadits akhar, dalam hadis yang lain, salasata sufuf, dibentuk dengan 3 saf.
Kemudian kata beliau, maksudnya 3 saf kalau memang tadi tidak memenuhi kuota 40 orang, maka boleh dengan cara menggunakan 3 saf ini. Tetapi apakah kemudian 3 saf ini juga keutamaannya sama dengan 40 orang yang menyolati? Maka berkata Abu Abdillah ghafarahullah, pengarang kitab ini, annal murada min hadithi Malik ibni Hubairah, maksudnya hadis Malik ibn Hubairah, lau kana thabat, anggap hadisnya sahih, maksudnya bukan 3 saf melihat orang, walaupun 3 orang yang penting dibuat saf, bukan itu maksudnya, tetapi al-hathu ala taksiril musallina an yablughu thalathata suf, maksudnya anjuran memperbanyak orang yang menyolati sehingga mencapai 3 saf. Wa anna sufufa binafsiha laysa lahal fadilah al-madhkura fil hadis, karena semata-mata saf ini tidak ada keutamaan untuk menolong orang yang sudah meninggal sebagaimana yang tertera dalam hadis ini. Intinya bahwa terjadi silang pendapat tentang masalah ini. Baik, ada sebuah hadis dari Al-Imam At-Tabrani dari Abi Umamah, Sallallahu Nabi SAW ala janazatin wa ma'ahu sab'atu nafar faja'ala thalathata safan. Nabi SAW pernah menyolatkan jenazah dan jemaah yang menyolatkan cuma 7 orang, maka Nabi menjadi 3 saf. Maksudnya karena 7 orang, 2 orang 1 saf, 2 orang 1 saf, kemudian yang terakhir 3 orang. Tapi ada yang mengatakan hadisnya lemah. Tapi walaupun lemah karena banyak syahidnya, maka solat jenazah dengan menggunakan 3 saf itu adalah sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan karena Allah itu yuhibbul witra. Innallaha huwal witrun yuhibbul witra. Allah itu suka yang ganjil karena dia adalah ganjil. Jadi ganjil itu perkara yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang pamannya 3 saf juga masih banyak juga yang menyolatkan, maka gunakan angka ganjil. Pamannya karena membeludak gitu ya, maka seorang imam harus menginstruksikan buat 3 saf. Masih banyak Ustaz, buat 5 saf. Masih banyak, buat 7 saf. Masih banyak, buat 9 saf. Pokoknya diganjil-ganjilkan angkanya. Ya, sebagaimana juga kain kafan bagi si mayat juga ganjil. Kalau kurang 3 tambah 5. Kalau kurang 5 tambah 7. Itu maksudnya ya. Bukan berarti yang genap tidak boleh, cuman sangat dianjurkan dengan cara diganjilkan. Kalau seandainya orang yang menyolatkan jenazah dibuat 4 saf ya sah saja gitu ya. Cuman sangat dianjurkan kalau dibentuk 3 saf dalam salat. Wallahu alam, ini di antara keterangan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, sampai di sini aja, satu hadis saja. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas paparan ilmunya dari kami bisa menambah ilmu dari apa yang disampaikan, bahwa sholat jenazah itu dianjurkan untuk selalu ganjil, dan sholat yang lebih dari 40 orang itu akan mendapatkan syafaat dari doa orang yang mensolatinya dengan syarat dia tidak menghancurkan Allah. Begini Ustaz, kemarin kami baru kehilangan salah satu anggota pengajian kami, Ibu Alfiah, yang wafat, dan ini tadi malam sudah beramai-ramai menyelenggarakan jenazahnya dan memakamkan beliau. Terasa sampai saat ini di hati kami sangat merasa kehilangan, karena beliau adalah salah satu jemaah pengajian yang sangat aktif di pengajian ini. Mudah-mudahan beliau diampunkan dosa-dosanya dan diterima segala amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Begini pertanyaannya Ustaz,
yang salah satu teman atau sahabat hati kami itu menjadi sedih dengan kehilangan dan merasakan bahwa ternyata kematian itu sangat dekat dan tidak memberikan tanda-tanda bahwa kematian itu selalu datang. Tapi hal itu dengan seiring berjalannya waktu kita selalu lupa, Ustaz, selalu lupa dengan kematian. Itu apa yang menyebabkan kita selalu lalai dengan kematian? Apakah harus kita diingatkan lagi dengan cara dengan adanya kematian dari keluarga atau teman? Ataukah ada cara lain agar kami bisa kembali menyadari bahwa kematian itu sangat dekat? Ya, alhamdulillah. Ya, pertama tetap kita sebagai seorang muslim, kewajiban kepada muslim yang lainnya kita mendoakan yang terbaik, baik ketika masa hidupnya atau setelah meninggalnya. Termasuk salah satunya meninggalnya saudara kita Bu Alfia. Ya, kita harus sama-sama mendoakan supaya Allah menerima amalannya, mengampuni dosa-dosanya, dan diberikan ketetapan saat datang malaikat Munkar dan Nakir bertanya soal 3 hal: siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Itu sudah kewajiban kita mendoakan saudara kita. Yang kedua, ingat apa yang dikatakan oleh Handalah. Handalah adalah seorang sahabat yang dibesarkan para malaikat. Walaupun bapaknya tokoh munafik, bahkan bapaknya lah yang pendiri Masjid Dirar yang dibakar Nabi SAW karena masjid itu digunakan untuk menyebar kekufuran, perpecahan, dan pengintaian kepada kaum muslimin, dan bapaknya berakhir dengan pindah agama menjadi Nasrani. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan walaupun bapaknya seperti itu, tapi melahirkan anak yang luar biasa, namanya Handalah, yang disebut dengan Ghasilul Malaika, sahabat yang dibesarkan para malaikat karena saat jihad dia lupa belum mandi junub, kemudian langsung terjun ke peperangan dan mati syahid. Maka malaikat berbondong-bondong ingin memandi besarkan sahabat ini, maka disebut Ghasilul Malaika. Semasa hidupnya Handalah ini datang menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan mengatakan, wahai Abu Bakar, apakah saya ini munafik? Kata Abu Bakar, kenapa dengan engkau wahai Handalah? Maka Handalah mengatakan, kami kalau sedang duduk-duduk di majelis Nabi, Nabi menceritakan soal neraka, artinya soal kematian. Kalau sudah neraka kan artinya bicara soal kematian, karena tidak mungkin orang masuk neraka kalau nggak mati. Seolah-olah neraka itu ada di pelupuk mataku, seolah-olah nyata di hadapanku itu ada neraka, sehingga kami ketakutan. Tetapi kalau sudah kami keluar dari majelis Nabi, seolah-olah neraka itu hanya dongeng Nabi saja, seolah-olah enggak kenyataan. Apa saya munafik punya perasaan seperti itu? Maka Abu Bakar mengatakan, apa yang kau rasakan juga sama ku rasakan. Bagaimana kalau kita bertanya kepada Nabi? Maka berangkat Abu Bakar dan Handalah menuju Nabi SAW, kemudian bertanya soal perasaan itu, persis yang tadi Ummu Reza tanyakan. Kalau hari ini kita mendengar ada saudara kita meninggal, bahkan kita juga menyaksikannya, terkadang sehari 2 hari kita masih ingat, jangan-jangan besok kita. Tapi seiringnya waktu sudah tidak ada lagi berita kematian, kadang lalai seolah-olah kita tidak akan mati. Itulah perasaan yang dirasakan Handalah. Lah, apakah perasaan itu dianggap perasaan orang yang terkena sifat nifaq? Sekali-kali ingat, sekali-kali lupa. Maka Nabi SAW menasihatkan Handalah soal perasaan itu. Kata Nabi SAW, tidak wahai Handalah, perasaan itu bukan perasaan munafik, tetapi ya Handalah, walakin sa'atan sa'ah. Meski demikian, supaya kamu tidak lalai dari mengingat kematian, bagilah waktu-waktumu. Sewaktu-waktu kau boleh sibuk dengan duniamu, dan sewaktu-waktu
engkau harus hadir di majelisku, kata Rasul. Dari sini kita tahu bahwa supaya kita tidak terlalaikan kematian, ya harus rajin hadir di majelis ilmu. Ya. Karena hanya di majelis ilmu lah kemudian kita mendapatkan pencerahan, ruh ini mendapatkan asupannya. Tapi kalau sudah lari dari majelis ilmu, saya yakin pasti satu hari akan futur. Bukan hanya sekedar tidak ingat kematian, bahkan dia juga tidak akan ingat bahwa dia sedang melakukan kemaksiatan. Bahkan boleh juga dia gemar melakukan kemaksiatan. Udah lupa, kalau sudah seperti itu ya hati makin hitam, makin keras, dan sulit untuk ingat kematian. Seolah-olah dia akan hidup selamanya. Nah ini yang harus dipahami, kalau supaya kita tidak mudah lalai, ya harus mengaji, belajar. Tidak harus, ya andai kata hadir di majelis ilmu lebih baik. Tapi kalau tidak hadir pun bisa lewat YouTube sekarang kan, lewat baca artikel-artikel di internet dan begitu seterusnya. Ya. Yang kedua, kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, kalau memang kita punya waktu dan sehat, datang takziah. Ya, kalau bagi ibu-ibu kan cukup takziah saja, menguburkan tidak perlu. Kan itu tugasnya bapak-bapak. Ya. Tapi ibu bisa datang ke orang yang kena musibah, karena ibu akan melihat bagaimana orang yang ditinggalkan itu raut sedih mereka, tetesan air mata mereka, raut suram wajah mereka seolah-olah kehilangan yang dicintainya. Terkadang kita kan ikut merasakan juga tuh bagaimana sedihnya mereka, terkadang kita ikut menangis juga kan. Lah itu salah satu kenapa takziah juga bisa mengingatkan kepada kematian, supaya kita bisa melihat keluarga yang ditinggalkan. Bagaimana kesedihan mereka itu kita rasakan di situ. Ya. Apalagi kalau seandainya kita ikut memfardu kifayahkan, sampai ikut kemudian memandikan, mengkafankan, maka itu lebih terasa lagi. Ya. Kemudian juga, ya sekali-kali bagi perempuan boleh ziarah kubur, tapi jangan sering, karena Rasul mengatakan la'anallah zuwaratul kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Karena zuwarat atau zawarat menggunakan siagul mubalaghah, kata Syekh Albani, maknanya yang dilarang itu yang sering. Tetapi kalau sekali-kali tidak masuk dalam hadis ini. Boleh sekali-kali datang ke kuburan, supaya merenungkan bahwa kita akan menyusul mereka. Maka dalam salamnya saja kita masuk kuburan itu sebenarnya sudah mengingatkan kita kepada kematian. Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimina wal mu'minin, minal muslimina wal muslimat. Kemudian wa inna bikumul lahikun nas'alullahu lana wa lakumul afiyata. Ya. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk kubur, baik dari kalangan mukmin laki-laki atau perempuan. Kami juga akan menyusul kalian. Nah ini kalimat ini, kami juga akan menyusul kalian, kan kita diingatkan dengan kematian itu. Ya, makanya sekali lagi Rasul mengatakan aktsiru dzikra hadimil ladzatil maut. Perbanyak ingat akan sesuatu yang menghancurkan kenikmatan kalian, yaitu kematian. Apalagi kalau seandainya saudara kita sendiri yang meninggal, atau jemaah yang sama-sama jemaah pengajian yang meninggal, kemudian meninggalnya juga tidak ya normal, umpamanya tadinya sehat-sehat, habis dioperasi atau mati, padahal kemarin baru ngobrol dengan kita gitu ya, bercanda dengan kita, atau masuk rumah sakit terus dioperasi malamnya mati. Kadang-kadang kan kita percaya nggak percaya tuh ya. Kenapa kok bisa mati kan itu? Memang itu sudah waktunya, sudah ajalnya. Ya. Tetapi sekali lagi ingat kematian itu bagus. Tapi kalau jadi stres gara-gara ingat mati, itu yang tidak boleh. Karena ada orang yang sampai stressing mengingat kematian, seolah-olah malaikat maut itu sudah di kepalanya dia saja. Ya. Sehingga akhirnya dia lemas, sehingga mengurangi ibadahnya karena stres mikir dia akan mati, gimana nanti, gimana di kuburan, gimana. Akhirnya stres. Ah, itu yang tidak boleh. Ya. Mengingat kematiannya bagus, tapi kalau menjadikan dia stres akhirnya futur, itu yang tidak bagus di situ. Karena nanti pikiran-pikiran seperti itu akan sampai di kepala ibu-ibu. Apalagi kalau usianya sudah di atas 60, sudah di atas 70 kalau memang diberikan usia panjang gitu kan. Maka pikiran-pikiran seperti itu was-was setan sebenarnya. Ya, gimana nanti. Sebenarnya setiap orang pasti mati. Gak usah bicara gimana nanti. Yang Nabi SAW inginkan dari kita itu bukan bagaimana caranya,
Bukan di mana kita mati, tapi bagaimana caranya kita mati. Ya caranya husnul khotimah lah. Lah itu harus dipersiapkan dengan ibadah. Jadi makanya kata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitab Muhalla, sebaiknya orang-orang yang sudah sepuh maka tinggallah di tempat-tempat ibadah. Sebaiknya orang-orang yang sudah tua itu di tempat-tempat ibadah. Ya ke masjid, atau kalau ibu di rumah di mushola khusus, ya sering-sering baca Quran, berzikir dan begitu seterusnya. Karena apa yang dinanti orang tua kecuali kematian? Karena alhamdulillah kita ini bersyukur ya, Nabi SAW sudah memberikan amaran kepada kita tentang umur usia umat Islam. Kan Rasul sudah mengatakan berkisar 60 sampai 70 kan. Artinya kalau usianya sudah kepala 6, ya harusnya ingat hadis ini, bahwa kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'in, usia umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau sudah kepala 6 ini ya sudah hati-hati saja harusnya kan, lebih rajin lagi ibadah. Karena kalaupun seandainya dia lewat 70 tahun itu sedikit sekali, jarang orang yang diberikan usia di atas 70 itu. Ada bukan tidak ada, tapi umumnya orang meninggal itu biasanya di usia 70 tahun ke bawah. Umumnya seperti itu. Ya, karena sekali lagi alamat-alamat dia itu sudah banyak, rambut sudah mulai beruban. Ya, lari sudah tidak bisa kencang. Kadang-kadang kalau naik ke lantai 2 yang disalahkan tangganya. Ya, siapa yang buat tangga katanya? Padahal dia sudah tua. Kok salah tangga pula disalahkan? Siapa yang buat konstruksi katanya? Wah, juga anak-anak lari kencang bisa masih tertawa, kenapa disalahkan tangganya? Sebenarnya dari situ saja sudah ada amaran kan gitu ya, bahwa nafas kita sudah tidak panjang lagi tuh. Udah ngos-ngosan kalau sudah tua tuh. Ya karena memang semuanya juga nikmat Allah itu, jangankan mulai dari kepala 4 saja sebenarnya itu sudah amaran sudah ada. Karena biasanya dari kepala 4 ke atas itu nikmat Allah dalam badan kita itu satu-satu dicabut. Satu-satu dicabut. Kalau 40 tahun ke bawah sih masih oke lah kan ya. Tapi kalau sudah tahun 40 ke bawah ke atas itu satu-satu dicabut. Jantung mulai bermasalah, paru-paru mulai bermasalah, ginjal mulai bermasalah, dan begitu seterusnya. Jadi amaran-amaran itu sudah ada sebenarnya. Cuman kadang-kadang setan itu datang melupakan kita, seolah-olah kita ini sehat-sehat, gak akan mati, sehingga dilupakan ingat akan kematian. Wallahu a'lam. Iya. Saya izin membacakan pertanyaan Ustaz dari jemaah. Pertanyaannya gini, assalamualaikum Ustaz, warahmatullahi. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan keluarga, amin. Begini Ustaz, di kampung Ana itu ada sebuah tradisi. Ketika yang mensolatkan jenazah itu sampai 40 orang, kemudian keluarga si mayit itu memberikan amplop. Ketika saya sempat bertanya, itu tujuannya untuk apa? Ini sedekah karena sudah mensolatkan anggota keluarga kami melebihi dari 40 orang. Jadi setiap orang yang hadir salat itu diberi uang gitu. Itu gimana hukumnya? Itu yang ditanyakan. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau dia mau ingin berbuat baik sih tidak ada masalah. Tetapi bagi yang menyolatkan, kalau dia sadar, sebaiknya ditolak. Sebaiknya ditolak, karena kedatangan mereka itu murni untuk mendapatkan pahala, bukan untuk mendapatkan amplop. Sebab kalau kebiasaan dibuat seperti itu, nanti banyak yang menyolatkan di situ, tujuannya sudah tidak ikhlas lagi. Kalau ada jenazah orang kaya, ayo kita ke sana, pasti amplopnya besar. Ya kan, jadi ikhlas. Cemana dia akan dapat syafaat orang si mati? Syaratnya harus ikhlas. Jadi sekali lagi, ya kalaupun memang si mayat ini orang baik, karena dia kaya raya banyak duitnya, kemudian ingin bersedekah kepada orang yang menyolatkan keluarganya, ya tidak ada masalah secara hukum. Itu baik-baik saja. Apalagi sedekahnya itu di antara jemaah yang menyolatkan itu banyak-banyak orang miskin, orang fakir, yaitu salah satu bentuk amalan sedekah yang kalau ikhlas akan sampai kepada orang yang meninggal. Umpamanya seorang istri tinggal mati suaminya, dapat harta banyak kan gitu. Akhirnya kemudian dia ingin
anak-anak pesantren datang menyolatkan suaminya, habis itu dikasih amplop masing-masing, ya nggak ada masalah secara hukum, dan itu kalau ikhlas ya insya Allah dapat kebaikan. Tapi bagi orang yang menyolatkan sebaiknya tidak diterima gitu maksudnya, karena dikhawatirkan akan menggoncang keikhlasannya. Nanti kalau ada keluarga dia lagi yang meninggal, berbondong-bondong datang, karena amplop yang memang mereka sudah terima dulu waktu mungkin suaminya meninggal, sekarang anaknya atau keluarganya. Nah itu kan bisa memicu ketidakikhlasan. Apalagi kalau seandainya orang yang ditinggalkan itu orang miskin, yang harusnya kita membantu malah merepotkan. Bukankah Rasul mengatakan kepada para sahabat, isna'u ila li ali Ja'far ta'aman, buatlah oleh kalian bagi keluarga Ja'far itu makanan. Artinya kita yang membantu orang yang meninggal, yang korban ataupun keluarga yang ditinggal meninggal, bantu mereka. Mereka sedang kesusahan hati, ya, dan juga kesusahan harta, apalagi mereka orang susah gitu ya. Maka salah satu takziah itu yang bagus, adat istiadat di kampung-kampung itu biasanya kan mereka bawa beras, bawa uang, bawa rantang, bawa apa kan di kampung-kampungan gitu ya. Ya, jadi kalau orang meninggal itu kasih beras banyak-banyak, sehingga ketika dia sudah hilang kesedihannya, kalau dia orang susah adalah yang dimakan dia. Umpamanya yang meninggal orang yang menopang hidupnya. Jadi sangat membantu tradisi baik seperti ini. Ya. Wallahu a'lam. Baik, di sini ada pertanyaan di YouTube ini. Bentar saya baca di YouTube dulu ini. Afwan Ustadz, kalau air mata kita menetes di mayat, apakah akan memberatkan siksa si mayat? Iya, alhamdulillah. Kalau maksudnya tetesan air mata di sini artinya niyaha, maka iya akan sangat menyakitkan hati si mayat. Kalau tetesan air mata ini gara-gara niyaha. Tapi kalau tetesan air mata ini karena rahmat, seperti Nabi SAW meneteskan air mata selama 3 hari karena meninggalnya Ibrahim, putra beliau, maka Rasul mengatakan ini air mata rahmat, tidak ada masalah. Yang namanya orang ditinggal mati, ya pasti sedih lah. Apalagi orang yang ditinggal ini memang orang yang dicintainya, suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya. Siapa yang tidak menangis kan begitu ya? Pasti menangis. Tapi kalau tangisannya hanya tangisan rahmat, karena kesedihan saja, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tangisannya sampai meraung, yang kita kenal dengan niyaha, sampai mengguling-guling, sampai menggoncang-goncang si mayat gitu ya, sampai mengucapkan kalimat-kalimat melakukan takdir, kalau kau mati siapa yang ngasih anakmu makan, kalau kau mati gimana aku hidupnya. Nah, itu kan sudah nolak takdir kan, kalau udah kalimat-kalimat seperti itu. Nah, itu yang menyakitkan si mayat kalau matinya, kalau tangisannya sampai dalam bentuk niyaha. Wallahu a'lam. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Iya. Tadi Ustaz bilang kan kalau dia meninggal dunia kita disyariatkan untuk menyolati dan mengantar ke kuburan. Iya. Nah itu apakah berlaku juga untuk para perempuan atau hanya untuk laki-laki saja? Terima kasih. Kalau menyolatkan itu umum, laki-laki dan perempuan sangat dianjurkan sama hukumnya. Kalau khusus menguburkan, ada hadis Ummu Salamah yang melarang wanita-wanita untuk ikut menguburkan. Kenapa? Karena perasaan wanita lebih dalam dibandingkan akalnya. Takut ketika orang dicintainya betul-betul dikubur, ya kan? Nanti niyaha di kuburan. Dan itu sudah banyak jerit-jerit di kuburan. Saya melihat orang yang melihat suaminya dikubur, tiba-tiba jerit-jerit istrinya di kuburan. Itu kan gak pantas. Makanya ulama mengatakan sekalipun tidak haram hukumnya, tapi makruh. Makruh wanita yang ikut mengantarkan ke kuburan. Cukuplah wanita di rumah saja. Nanti saja kalau sudah kesedihannya sudah mulai hilang, sudah mulai tenang, entah sebulan setelahnya, 2 bulan setelahnya, baru kita ziarah kubur gitu maksudnya. Ya, wallahu a'lam. Iya. Tadi yang Ustaz bilang 40 orang itu termasuk yang menjalankan perempuan. Iya, karena di sini tidak rajul itu kan nakirah. Kalau disebut laki-laki berarti masuk perempuan. Dalam bahasa Arab seperti itu. Makanya ibu kalau mengucapkan assalamualaikum, itu kan untuk laki-laki. Tapi kan umum ibu bilang assalamualaikum. Kum itu kan laki-laki, harusnya kunna. Harusnya assalamualaikum kan gitu ya. Tapi kan umum assalamualaikum, karena dalam bahasa Arab kalau disebut laki-laki masuk
perempuan. Tapi kalau disebut perempuan, laki-laki nggak masuk. Wallahu a'lam. Ustaz, ini ada pertanyaan tadi simpulkan karena nggak audit juga baca tulisannya. Intinya begini, Assalamualaikum Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya pernah kehilangan orang tua saya meninggal, kemudian karena tersebarnya video-video tentang orang yang meninggal itu harus biasanya diberi makanan gitu dari tetangga. Nah, tetangga saya kan banyak mengantarkan makanan ke tempat saya sehingga banyak bebannya. Kemudian karena terlalu banyak, akhirnya saya bagikan lagi ke tetangga. Tapi tetangga saya menjawab gini, kami nggak mau makan dari rumah orang yang meninggal. Akhirnya makanan itu menjadi mubazir. Apakah saya berdosa, Ustaz? Iya, alhamdulillah. Ya kalau seandainya tetangga tidak mau kasih, tetangga yang nggak tahu lah. Orang miskin banyak. Kalau umpamanya saking banyaknya melimpah makanan, kau disimpan jadi busuk ataupun tidak manfaat, maka kasih orang-orang yang miskin, anak-anak yatim. Anggaplah itu bentuk sedekah bagi si mayat. Kalau tetangga nggak mau, ya mau gimana lagi? Kasih yang lainnya. Ya. Jadi masih ada alternatif ngasih orang. Mungkin kan tetangga tahu dia adalah korban kan itu ya, sehingga ingin menjaga perasaan tetangga, tidak mau. Dia sedang kesulitan, masa kita menyulitkan? Kita berhusnuzon aja. Ya cari yang orang nggak tahu, kalau dia terkena musibah pasti dia mau. Mungkin kalau di desa itu tahu semua, cari desa sebelahnya lagi. Kalau kompleks itu tahu, ya cari yang mana di Ruli-Ruli atau di mana yang menerima. Ya karena alasan supaya makannya tidak mubazir tadi kan. Sayang juga kalau mubazir kan. Ya apalagi beras banyak gitu kan, nggak ada tempat. Saya pikir itu solusinya mudah sekali. Cari tempat lain, kemudian sedekahkan kepada orang lain yang tidak tahu dia terkena musibah. Wallahu a'lam. Baik, sudah 11:30. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam.